Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Winati dengan NIM 1802182 akan memaparkan materi mengenai pengujian Wilcoxon. Uji Wilcoxon merupakan metode statistika yang dipergunakan untuk menguji perbedaan dua buah data yang berpasangan. Maka jumlah sampel datanya selalu sama banyak. Statistika parametrik, uji ini memiliki kesamaan atau kemiripan dengan uji perbedaan dua rata-rata populasi yang berkorelasi. Tanda positif dan negatif dari selisih pasangan data yang kemudian di-ranking, inilah menjadi unsur utama yang dipergunakan dalam analisis. Terdapat beberapa kegunaan dari pengujian ini, diantaranya yaitu yang pertama, untuk menguji satu sampel dengan menggunakan median tertentu yang akan diuji sebagai standar atau patokan. Penggunaan sampel pada ujian ini mendasarkan pada skor median sebagai pengurang terhadap data. Penggunaan uji Wilcoxon baik dengan 2 sampel atau 1 sampel, data asli tidak langsung dianalisis, tetapi menggunakan selisih kedua skor, kemudian dilakukan ranking. Hal ini menjadi dasar alasan uji Wilcoxon tidak termasuk dalam statistika parametrik yang mensyaratkan distribusi tertentu. Untuk langkah-langkah uji Wilcoxon yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan harga mutlak pada setiap selisih pasangan data atau X dikurangi Y. Harga mutlak diberikan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Harga mutlak terkecil diberi nomor urut atau ranking 1, kemudian selisih yang berikutnya diberikan nomor urut atau ranking 2, dan seterusnya. Yang kedua, setiap selisih pasangan atau X dikurangi Y diberikan tanda positif dan negatif. Yang ketiga, hitunglah jumlah ranking yang bertanda positif dan negatif. Kemudian yang terakhir, yang keempat, selisih tanda ranking yang terkecil atau sesuai dengan arah hipotesis diambil sebagai harga mutlak dan diberi huruf J. Harga mutlak yang terkecil atau J dijadikan dasar untuk pengujian hipotesis dengan melakukan perbandingan dengan tabel yang dibuat khusus untuk uji Wilcoxon. Berikut ini contoh pengujian Wilcoxon dengan menggunakan 2 kelompok sampel kecil. Seorang guru membandingkan penggunaan benda asli dengan benda tiruan dalam pelajaran IPS. Sampel acak masing-masing berjumlah N1 sama dengan N2 sama dengan 10. Diambil dari 2 populasi pada suatu madrasah ibtidaiyah. Hasil tes penggunaan media yang berbeda diperoleh data sebagai berikut. Hasil ujian mata pelajaran IPS dengan menggunakan benda asli atau X adalah 23, 21, 26, 30, 35, 42, 33, 41, 29, dan 33. Sedangkan hasil ujian mata pelajaran IPS dengan menggunakan benda tiruan atau Y adalah 29, 20, 30, 25, 34, 40, 30, 34, 21, dan 31. Untuk kepentingan analisis data disusun dalam bentuk tabel. Tabelnya sebagai berikut. Di tabel tersebut sudah terdapat data X dan data Y. Kemudian dicari selisih dari data X dan data Y. Di sana, misal data X-nya 23, kemudian data Y-nya 29. 23 dikurangi 29, hasilnya yaitu negatif 6. Maka negatif 6 ini yaitu selisih dari data X dan data Y atau X dikurangi Y. Yang kedua, 21
data X-nya 21, yang ke data Y-nya 20. Maka selisihnya yaitu 1 dan seterusnya. Kemudian dari selisih data X dan data Y ini dibuatlah ranking dari yang terkecil sampai yang terbesar. Misalnya, di data X dan data Y ini yang terkecil yaitu 1. Karena satunya ada 2, maka selisih 1 itu menjadi ranking 1 dan ranking 2. Untuk mencari rankingnya, ranking 1 dan ranking 2 ini kemudian dijumlahkan dan dibagi 2 karena satunya ada 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3, dibagi 2 hasilnya yaitu 1,5. Maka ranking dari 1 ini yaitu 1,5. Kemudian yang selanjutnya, karena ranking 1 dan 2 sudah digunakan di selisih 1, maka data yang kedua, data terkecil yang kedua, selanjutnya masuk ke ranking 3. Misalnya di sini di selisih X dikurangi Y, ada ranking yang ketiganya yaitu 2, selisih 2. Nah, itu masuk ke 3. Karena 2-nya ada 2, maka selisih 2 ini yang satu ranking 3, yang satu ranking 4. Rankingnya kemudian dijumlahkan, nanti dibagi 2. 3 ditambah 4 sama dengan 7, dibagi 2 sama dengan 3,5. Nah, untuk selanjutnya, yang terkecil ketiga yaitu angka 3. Karena ranking 1, 2 digunakan oleh selisih 1 dan ranking 3, 4 digunakan oleh selisih 2, maka yang selisih 3 ini menjadi ranking 4 dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dipisahkan, dari selisih tersebut dipisahkan yang positif dan yang negatif. Kemudian dijumlahkan, yang positif yaitu jumlahnya 40 dan yang negatif yaitu jumlahnya negatif 14. Hipotesis penelitian yang akan diuji dalam penelitian ini adalah H0, tidak ada perbedaan menggunakan media benda asli dengan media benda tiruan dalam mata pelajaran IPS. H1, terdapat perbedaan menggunakan media benda asli dengan media benda tiruan dalam mata pelajaran IPS. Hipotesis statistiknya yaitu H0, media asli sama dengan media tiruan. H1, media asli tidak sama dengan media tiruan. Taraf nyata atau signifikansi digunakan alfa sama dengan 0,05. Kriteria pengujian hipotesis, jika J dari hasil perhitungan lebih kecil atau sama dengan J dari daftar tabel dengan taraf nyata tertentu, maka H0 ditolak dan sebaliknya. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap jumlah harga mutlak yang diambil atau terkecil adalah J sama dengan 14. Karena jumlahnya tadi 40 dan 14, maka yang diambil yaitu yang 14. Sedangkan harga J pada tabel dengan taraf nyata alfa sama dengan 0,05 diperoleh harga J tabel sama dengan 8. Untuk mencari J tabelnya, maka dilihat tabel berikut. Nah, di sini dilihat N atau jumlah datanya, karena di contoh soal tadi jumlah datanya yaitu 10 dan digunakan taraf nyatanya 0,05, maka diperoleh J tabel sama dengan 8. Dari kriteria pengujian yang telah ditetapkan, maka harga J hitung lebih besar dari J tabel karena J hitungnya yaitu 14 dan J tabelnya 8.
maka H0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan menggunakan media benda asli dengan media benda tiruan dalam pelajaran IPS di MI. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Aini Lestari dengan NIM 1802220. Kali ini saya akan melanjutkan pematerian selanjutnya, yaitu tentang uji Wilcoxon dengan satu sampel. Contoh soalnya, seorang peneliti mencoba cara pembelajaran dengan permainan ular tangga pada mata pelajaran matematika pokok bahasan pengurangan dan penjumlahan di kelas 2 MI. Nah, populasi berupa kemampuan siswa dalam bidang matematika diambil secara acak atau random sebanyak 12 siswa sebagai sampel penelitian. Nah, hasil pengukuran setelah mengikuti pembelajaran matematika dilakukan pengetesan diperoleh data sebagai berikut. 23, 22, 29, 30, 21, 34, 32, 25, 19, 20, 36, dan 28. Nah, untuk rumusan hipotesis sendiri, H0 median populasi sama dengan median, H1 median populasi besar dari median. Nah, untuk taraf nyata yang digunakan adalah alfa 0,05. Kriteria pengujian satu sisi yaitu H0 tolak jika J hitung kurang dari sama dengan J tabel, terima H0 jika J hitung besar dari J tabel. Peneliti harus terlebih dahulu mencari median dugaan sebagai standar perbandingan median data. Nah, untuk yang tadi dalam contoh soal itu ada 12 data, kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar, lalu dicari mediannya dan ditemukan mediannya yaitu 27. Pada slide selanjutnya, kita uraikan menggunakan data. Di sini datanya kita tuliskan, lalu dicari skornya untuk mendapatkan peringkat. Skornya dengan X atau data X dikurangi median. Karena mediannya 27, kita contohkan pada data pertama, yaitu ada 23 dikurangi 27 sama dengan negatif 4. Selanjutnya ada data kedua, yaitu 22 dikurangi 27 sama dengan negatif 25. Untuk data yang ketiga, 29 dikurangi 27 sama dengan 2. Nah, untuk data yang selanjutnya sampai 12 data itu dicarikan skornya satu persatu dengan dikurangi median. Lalu ditemukan peringkat, dicari peringkat dengan cara ditentukannya dari skor tadi, dilihat dari skor. Karena uji Wilcoxon ini dari yang peringkat pertama adalah peringkat kecil, maka di data 29 di data 12 pada tabel skornya 1 itu menjadi peringkat pertama, dan skor 2 dan negatif 2 itu peringkat kedua dan ketiga. Karena skornya di sini sama 2, maka 3 dan 2 ditambah lalu dibagi dengan 2 skor tersebut. Misalkan pada 3 dan 2 ada peringkat 3 dan peringkat 2 terdapat skornya 2. Sama, artinya 3 ditambah 2 sama dengan 5 dibagi 2 skor yang sama itu ada 2. Maka 3 tambah 2 tambah 3, 5. Peringkat 2 dan 3 adalah 5. Dibagi 2 sama dengan 2,5. Jadi peringkatnya itu pada 2,5. Lalu peringkat selanjutnya karena peringkat 4 sudah diketahui, peringkat 5 pun diketahui. Nah, untuk peringkat 6 di sini kan ada 2 ya, 6 dan 7 itu skornya sama, 5 dan negatif 5. Maka kedua skor tersebut peringkatnya dijumlahkan lalu dibagi 2. 7 tambah 6 atau 6 tambah 7 sama dengan 13 dibagi 2
2 sama dengan 6,5. Begitupun mencari peringkat yang lainnya. Nah, setelah peringkat diketahui, maka untuk tanda peringkat, kita akan melihat dari skor X dikurangi median. Skor data X dikurangi median, maka di sini yang data pertama itu skornya negatif, maka peringkatnya pun negatif. Data kedua negatif, maka peringkatnya pun negatif. Untuk data ketiga itu positif, maka peringkatnya pun positif. Nah, dari hasil hitung jumlah tanda peringkat yang terkecil yaitu J 35,5 dengan alfa 0,05 dan N 12, maka diperoleh J tabel 14. J tabel ini berasal dari tabel Wilcoxon Signet Rank Test. Nah, di sini ada di halaman 352 ada tabel, kita lihat N-nya 12 dan probabilitasnya 0,5, maka ditemukan J tabelnya itu 14. Nah, berdasarkan kriteria yang digunakan untuk menguji hipotesis J hitung besar dari J tabel atau 35,5 besar dari 14, maka H0 diterima. Dengan demikian, median populasi tidak sama dengan 27. Nah, penggunaan uji Wilcoxon untuk sampel besar. Lebih dari 25 data, maka harga J diasumsikan berdistribusi normal dengan rata-rata dan simpang baku sebagai berikut. Mu J sama dengan N dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Sigma J akar dari N dalam kurung N plus 1, 2N plus 1 dibagi 4. Kriteria pengujian menggunakan distribusi normal baku dengan menggunakan transformasi J sama dengan J dikurangi mu J dibagi sigma J. Nah, contoh soalnya yaitu seorang guru memprediksi dengan menggunakan metode mengajar X, prestasi siswa mencapai mediannya 40. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel acak sebanyak 30 siswa. Hipotesis penelitian yang akan diuji dirumuskan sebagai berikut. H0 menggunakan metode mengajar X, prestasi siswa mencapai median M-nya sama dengan 40. H1 menggunakan metode mengajar X, prestasi siswa mencapai median besar dari 40. Nah, untuk tarif nyata digunakan alfa 0,05. Nah, di sini pada slide selanjutnya yaitu ada tabel hasil ujian menggunakan metode X. Di sini ada 30 data. Karena ada 4 data yang sama dengan median, maka jumlah total semuanya data ada 26. Karena dikurangi dengan skor yang sama dengan median yaitu ada 4. Untuk perhitungannya sama seperti sebelumnya, yaitu dilihatkan dulu data X-nya, diurutkan, setelah itu dicari skornya, setelah itu dicari peringkatnya dengan melihat skor dan tanda peringkat. Dari kedua tanda peringkat tersebut, jumlah J di antara kedua ranking yang terkecil adalah 53, maka dimasukkan kepada rumus mu J sama dengan N di dalam kurung N plus 1 dibagi 4, maka 26 dikali 27 dibagi 4 sama dengan 175,5. Lalu sigma J yaitu akar dari N dalam kurung N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 24, maka dimasukkan data yang sebelumnya yaitu N-nya karena 26, lalu N plus 1-nya 27, lalu dikali 2N plus 1 yaitu 53 dibagi 24, maka hasilnya 39,37. Untuk Z-nya kita
itu manual, misalkan dengan rumus 53 dikurangi 26 dikali 27 dibagi 1. Lalu dibagi akar dari 26 dikali 27 dikali 53 dibagi 24. Nah, untuk dipermudah bisa langsung Z-nya menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu Z sama dengan J dikurangi mu J dibagi sigma J. Tadi sudah diketahui J-nya itu 53, maka dikurangi dengan 175 untuk mu J-nya dibagi dengan 39,37 sama dengan minus negatif 3,11. Nah, untuk harga Z untuk negatif 3,11 dalam tabel mempunyai peluang atau P sama dengan 0,0009. Harga P karena lebih kecil dari alfa 0,5 maka H0 ditolak dan menerima H1. Dengan demikian dapat disimpulkan menggunakan metode mengajar eksprestasi siswa mencapai median 40. Untuk mencari peluangnya yaitu dicari di halaman 317 karena di sininya minus 3,11 maka kita cari Z-nya itu satu angka di depan koma dan satu angka di belakang koma, yaitu negatif 3,1. Di sini dilihat ada negatif 3,1 dan untuk Z ke pinggirnya yang ke sampingnya yaitu 0,01, maka ditemukan 0,0009. Itu untuk pengujian Wilcoxon untuk sampel besar. Sekian dan terima kasih. Dilanjutkan pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Eri Castianini dengan NIM 1801843 sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney atau disebut juga dengan uji U-test digunakan untuk menguji dua kelompok independen atau saling bebas yang ditarik dari satu populasi. Tes ini merupakan alternatif lain dari t-test jika skala pengukuran lebih rendah dari skala interval dan asumsi distribusi normalitas sampel dan homogenitas tidak terpenuhi. Oleh karena itu, U-test termasuk dalam kelompok statistik non-parametrik. Sedangkan pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan dua sisi, penolakan dan satu sisi. Bentuk data yang dianalisis bukan skor asli atau data mentahannya, tapi menggunakan data ranking seperti pada uji Wilcoxon. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh kedua teman saya, Iis dan Putri Ayunia. Selanjutnya di slide selanjutnya ada langkah-langkah yang dilakukan untuk pengujian Mann-Whitney atau U-test sebagai berikut. Yang pertama ada menggabungkan data kelompok 1 dan kelompok 2, kemudian memberi ranking pada data terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Jadi diurutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar kemudian diberi ranking. Data terkecil diberi urutan atau ranking 1, data berikutnya diberi urutan atau ranking 2. Jika sudah diurutkan, misalkan data terkecilnya ada angka 5, itu diberi ranking 1, kemudian yang kedua ada angka 6, diberi ranking 2, dan seterusnya. Yang kedua ada hitunglah jumlah ranking pada masing-masing kelompok data. Nah, setelah sudah diurutkan, kemudian kita jumlahkan hasil dari ranking yang terkecil sampai ke terbesar. Kemudian yang ketiga ada jumlah ranking yang terkecil diambil atau U dijadikan dasar untuk pengujian hipotesis dengan melakukan perbandingan dengan tabel yang dibuat khusus untuk uji Mann-Whitney. Ada beberapa tabel untuk uji Mann-Whitney atau U-test tergantung dari jumlah masing-masing sampel yang digunakan. Jadi misalkan kita menggunakan dua tabel, kemudian setelah dijumlahkan
rankingnya itu diambil sebagai data terkecil atau disebut juga dengan U. Rumus yang digunakan untuk menghitung U untuk sampel kecil adalah sebagai berikut. U sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 buka kurung N1 ditambah 1 dibagi 2 dikurangi R1 ekivalen dengan U N1 dikali N2 ditambah N2 buka kurung N2 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2 dikurangi R2, di mana R1 merupakan jumlah ranking dengan ukuran sampel N1, R2 merupakan jumlah ranking dengan ukuran sampel N2. Harga U dipilih yang terkecil dari hasil perhitungan pada masing-masing kelompok 1 dan kelompok 2. Taraf nyata atau taraf signifikan yang digunakan adalah alfa 0,05, kriteria penolakan H0 untuk suatu sisi jika U hitung lebih dari sama dengan U tabel yang dirumuskan dengan harga peluang atau P dibandingkan dengan taraf nyata yang ditentukan untuk memberikan ilustrasi yang jelas. Nah, di sini ada contoh U test menggunakan sampel kecil. Seorang guru mengaji akan memperbandingkan metode A dengan metode B pada dua kelompok siswa yang masing-masing sampel berjumlah N1 sama dengan 5 dan N2 sama dengan 4. Data dari hasil tes diperoleh sebagai berikut. Metode A nilainya berjumlah 78, 64, 75, 45, 82. Kemudian metode B 110, 70, 53, dan 51. Ujilah hipotesis yang menyatakan metode A dan metode B tidak berbeda digunakan belajar mengaji dengan taraf nyata alfa 0,05. Nah, di sini sudah terdapat tabel data hasil pembelajaran metode A dan metode B. Nah, untuk mencari ranking dari sampel kecil antara metode A dan metode B itu digabung menjadi satu. Nah, contohnya di sini ada metode A, angkanya berupa 78, 64, 75, 45, dan 82. Sedangkan metode B ada 110, 70, 53, dan 51. Kita lihat, kita urutkan terlebih dahulu dari data terkecilnya. Di sini ada data terkecilnya 45, kemudian di metode B selain 45 tidak, data terkecilnya selain 45 tidak ada. Kemudian setelah 45 ada 51, kemudian 53, dan seterusnya. Kemudian kita kasih ranking untuk data yang terkecil ke terbesar. Kemudian setelah sudah dikasih ranking, kita jumlahkan dari akumulasi ranking tersebut masing-masing. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung U dari sampel kecil. Langsung saja, U sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 buka kurung N1 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2 dikurangi R1. Selanjutnya kita masukkan angkanya. U sama dengan 5. 5 itu dari N1 yaitu jumlah siswa dari metode A, kemudian dikali 4 itu dari jumlah siswa di metode B, kemudian ditambah 5 dikali buka kurung 5 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2 dikurangi 26. 5 dikali 4 sama dengan 20, 5 ditambah 1 sama dengan 6, 5 dikali 6 sama dengan 30 dibagi 2 jadi 15, kemudian 20 ditambah 15 yaitu 35 dikurangi 26 sama dengan 9. Untuk N1 berjumlah dengan 9. Untuk rumus berikutnya adalah U sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 dikali buka kurung N2 ditambah 1 dibagi 2 dikurangi R2. U sama dengan 5 dikali 4 ditambah 4 dikali 4 buka kurung 4 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2 dikurangi 19. Nah, 19 ini jumlah dari metode B, jumlah ranking dari metode B. Nah, selanjutnya 5 dikali 4 sama dengan 20 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20.
20 dibagi 2 sama dengan 10, 10 ditambah 10 sama dengan 30, 30 dikurangi 19 sama dengan 11. Jadi hasil dari N2 sama dengan 11. Nah, kemudian hasil perhitungan memilih harga U yang terkecil, yaitu U sama dengan 9, karena U itu mengambil datanya yang terkecil. Kriteria penolakan H0 untuk satu sisi jika U hitung lebih dari sama dengan U tabel atau peluang lebih dari sama dengan peluang taraf nyata alfa dan sebaliknya. Harga U sama dengan 9 karena data yang paling terkecil untuk N1 sama dengan 5 dan N2 sama dengan 4. N1 itu dari data siswa menggunakan metode A, N2 data siswa menggunakan metode B adalah peluang P sama dengan 0,243. Nah, teman-teman bisa melihat dari halaman yang ada di buku halaman 342. Nah, di situ tertera N2 sama dengan 4, dan karena kita mencari N1 yang karena N1 merupakan data terkecil, N1 di situ ada 5 dengan nilainya 0,243. Karena itu P kurang dari P taraf nyata atau 0,243 kurang dari 0,05, maka H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan metode A dan metode B tidak berbeda digunakan untuk belajar mengaji. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Regita Indri dengan NIM 1904827 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian Mann-Whitney menggunakan sampel besar. Sampel besar berbeda dengan kasus jumlah sampel kecil. Jumlah sampel besar menggunakan statistika uji Z karena jumlah sampel besar melebihi dari 20. Cara ini tidak membutuhkan tabel Mann-Whitney, tapi menggunakan tabel Z yang mungkin lebih populer. Caranya hampir sama untuk sampel kecil, yaitu mencari U1 dan U2 terlebih dahulu. Kemudian ada langkah tambahan untuk menentukan statistika uji Z nantinya yang akan digunakan untuk membandingkan dengan tabel Z. Di sini ada rumus rata-rata sama dengan U N1 dikali N2 dibagi 2 dan simpangan baku, yaitu sigma U sama dengan akar dari N1 dikali N2 lalu buka kurung N1 ditambah N2 ditambah 1 tutup kurung dibagi 12. Dengan jumlah N2 lebih besar dari 20, maka harga U dapat dihitung Z sama dengan U dikurangi U dibagi sigma U. Jika harga U berdistribusi normal, maka rata-rata sama dengan 0 dan varian sama dengan 1. Oleh karena itu, distribusi normal baku dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Untuk lebih jelasnya, berikut ini pengujian Mann-Whitney dengan sampel besar. Di sini ada soal tentang uji Mann-Whitney menggunakan sampel besar. Peneliti ingin mengetahui perbedaan cara belajar siswa. Satu kelompok belajar sambil menggunakan sampel N1 sama dengan 18 dan kelompok lain sambil mendengarkan lagu-lagu menggunakan sampel N2 sama dengan 22. Kedua kelompok yang diteliti adalah kelompok yang independen, tidak ada keterkaitan keduanya. Berdasarkan hasil pengukuran masing-masing kelompok diperoleh data sebagai berikut. Di sini ada data hasil pengukuran untuk penjumlahan ke bawah dan penjumlahan ke atas. Data untuk hasil pengukuran penjumlahan ke bawah ada angka 14, 11, 13, 12-nya 2 kali, 10-nya 4 kali, 9, 8-nya 2 kali, 7-nya 5 kali, dan 6. Lalu, data hasil pengukuran jumlah ke samping ada 17, 16, 15-nya 3 kali, 14-nya 3 kali, 13-nya 2 kali, 12-nya
4 kali, 11-nya 2 kali, 10-nya 2 kali, 8-nya 2 kali, dan 6. Ujilah hipotesis yang menyatakan belajar sambil menonton TV lebih baik daripada belajar sambil mendengarkan lagu-lagu dalam pelajaran matematika di madrasah. Baik ya. Lalu taraf nyatanya alfa sama dengan 0,005. Di sini menggunakan taraf nyatanya itu 0,005. Lalu saya juga sudah membuatkan tabel dari hasil pengumpulan penjumlahan ke bawah dan ke samping. Di sini saya juga sudah menuliskan rankingnya untuk ranking 1 dan ranking 2. RI dijumlahkan hasilnya yaitu 251,5 dan R2 jumlahnya yaitu 568,5. Lalu kita mencari U-nya dulu terlebih dahulu, yaitu U sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 buka kurung N1 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2 dikurang RI. Lalu N1 dikali N2 sama dengan 8, tadi N1 nya ada 18, N2 nya totalnya ada 22. Lalu 18 dikali 22 sama dengan 196 ditambah N1 nya kita masukin yaitu 18. Lalu N1 ditambah 1 sama dengan 19, 18 dikali 19 sama dengan 342, lalu dibagi 2. Hasilnya 171 dikurang RI. RI-nya tadi hasilnya yaitu 251,5. Lalu 396 ditambah 171 dikurang 251,5. Totalnya yaitu 315,5. Lalu setelah itu kita mencari lalu harga U dari harga U hasilnya diperoleh 315,5, maka harga Z dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Z sama dengan U dikurang N1 dikali N2 dibagi 2. Lalu dibagi akar dari N1 dikali N2, lalu buka kurung N1 ditambah N2 ditambah 1 tutup kurung dibagi 12. Lalu langsung kita masukin saja U-nya tadi 315,5 dikurang N1 dan N2 nya itu 18 dan 12. Lalu 18 kali 22 dibagi 2, lalu dibagi dari akar 18 ditambah 18 dikali 22, lalu buka kurung 18 tambah 22 ditambah 1 tutup kurung dibagi 12. Lalu ke bawah lagi 315,5 dikurang 396 dibagi 2, lalu dibagi dari akar penghitungan 18 kali 22. 18 kali 22 sama dengan 396. Lalu 18 ditambah 22 ditambah 1 sama dengan 41. Lalu 396 dan angka 41 tadi kita kalikan, totalnya yaitu 16.236. Lalu 315,5 dikurang 198 dibagi akar dari 16.236 dibagi 12 sama dengan 117,5 dibagi akar dari 1.353 sama dengan 117,5 dibagi akar dari 1.353 sama dengan 36.783. Lalu hasilnya yaitu 3,19. 3,19 jika kita lihat dari Z tabel pada halaman 318 yaitu 0,9993. Ya, 0,993. Lalu setelah didapatkan sigma T-nya, kita hitung untuk harga yang sama tersebut menggunakan rumus Z, yaitu sama dengan U dikurang N1 dikali N2 dibagi 2 dibagi akar dari N1 dikali N2 per N buka kurung N dikurang 1 tutup kurung, lalu N pangkat 3 dikurang N dibagi 12 dikurang sigma T sama dengan U yaitu 315,5 dikurang
18 kali 22 dibagi 2 dibagi akar 18 kali 22 per N besar itu yaitu N1 ditambah N2, 18 ditambah 22 sampai dengan totalnya 40, yaitu 40 buka kurung 40 dikurang 1 sama dengan 39, tutup kurung 40 akar 3 dikurang 40 per 12 dikurang sigma T tutup kurung. Lalu 315,5 dikurang dari yang 18 kali 2 tersebut totalnya 198. Jadi 315,5 dikurang 198 sama dengan 117,5. Lalu dibagi akar dari 18 kali 22 dikurang 40 dikali 39, yaitu 396 per 1560. Lalu tutup kurung, buka kurung 40 akar 3 dikurang 40 sama dengan 64.000 dikurang 40 yaitu 63.960 dibagi 12 dikurang 4,5 tutup kurung. Lalu ke bawah lagi 117,5 dibagi akar dari 396 dibagi 1560 yaitu totalnya 0,25. Lalu 63.960 dibagi 12 yaitu 5.330 dikurangin sigma T 64,5. 5.330 dikurang 64,5 totalnya yaitu 5.265,5. 117,5 dibagi akar 0,25 dikali 5.265,5 sama dengan 117,5 dibagi akar 1316,375 sama dengan 117,5 dibagi akar dari 1316,375 yaitu 36,2. Jadi 117,5 dibagi 36,2 sama dengan 3,24. Lalu 3,24 dari harga Z tabel berapa kira-kira? Ada di halaman 318 yaitu totalnya 0,9.990. Oke, sekian pemaparan materi dan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Firmansyah dengan NIM 1801431. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai uji rank korelasi. Nah, uji rank korelasi atau korelasi tata jenjang yaitu perhitungan koefisien korelasi tidak menggunakan skor yang asli, baik untuk variabel X maupun variabel Y-nya, tetapi menggunakan selisih peringkat pada masing-masing data pasangan subjek. Nah, peringkatan data dapat berupa urutan besaran, kepentingan, dan sebagainya. Selisih masing-masing peringkat data variabel X terhadap variabel Y diberi tanda dengan huruf D, sehingga dapat ditulis D sama dengan X dikurang Y. Nah, kemudian ada langkah-langkah menghitung korelasi tata jenjang adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat tabel perhitungan. Yang kedua, menetapkan urutan atau rank pada masing-masing variabel. Skor tertinggi memperoleh urutan pertama dan seterusnya atau sebaliknya. Kemudian jika terdapat skor yang sama, diberikan ranking yang sama. Misal skor 2, 2, 2 berada pada urutan 1, 2, 3. Maka skor 2 diberi ranking 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian menghitung selisih ranking dari dua variabel, dan yang terakhir adalah menghitung kuadrat selisih ranking dan menjumlahkannya. Nah, dengan demikian dapat disusun rumus untuk perhitungan koefisien korelasi adalah sebagai berikut, yaitu
RXY sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat dibagi N dalam kurung N kuadrat dikurang 1. Perhitungan koefisien korelasi menggunakan selisih peringkat atau urutan dapat dilihat pada contoh berikut ini. Nah, ada tabelnya. Seorang guru ingin mengungkap hubungan lama waktu belajar dalam satuan menit dengan prestasi belajar IPS. Sampel yang diambil secara acak adalah berjumlah 15 orang. Kemudian hipotesis yang diuji adalah tidak terdapat hubungan antara lama waktu belajar dengan prestasi belajar IPS pokok bahasan lingkungan sekolah di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Taraf nyata yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Pengujian menggunakan 2 sisi. Nah, berikut tabel hasil ujian mata pelajaran IPS. Di sini datanya ada 15, kemudian ada variabel X, variabel Y, rank X, rank Y, D, dan D kuadrat. Nah, variabel X ini adalah waktu belajar. Kemudian si Y-nya ini adalah prestasi belajar IPS-nya. Nah, di sini ada data 10, 2, 3 di variabel X, 7, 8 dan seterusnya. Kemudian di variabel Y ada data 9, 1, 12, 2, 8, 8 dan seterusnya. Nah, kita coba akan mencari rank X, rank Y, D, dan D kuadrat. Nah, untuk rank X kita lihat terlebih dahulu ke variabel X, mana sih skor yang terbesar gitu. Nah, di sini kan ada skor yang terbesarnya itu adalah 10, kemudian 9, kemudian 8, 7 dan seterusnya. Nah, skor yang terbesar berarti adalah 10. Di sini 10-nya ada 2. Jadi 10 ini tuh menempati rank 1 dan 2 gitu. Nah, balik ke rumus yang awal tadi, bahwasanya jika ada skor yang sama maka diurutkan rankingnya. Nah, rankingnya itu dijumlahkan gitu. Jadi 1 dan 2 dijumlah berarti jadi 3. Nah, 3 ini dibagi dengan jumlah skor yang sama yaitu 2. Jadi 3 dibagi 2 adalah 1,5. Nah, rank X-nya 1,5. Terus kemudian begitu seterusnya gitu. Dengan 9, 8, 7, 6, 5, 4 sampai skor yang terkecil yaitu 2. Kemudian di variabel Y kita urutkan lagi mana yang skor yang terbesar. Di sini juga sama, skor yang terbesarnya itu adalah 10. Jadi 10 ini dikarenakan ada 2, maka 10 ini menempati rank ke-1 dan ke-2. Maka 1 ditambah 2 sama dengan 3 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 1,5. Nah, setelah kita menemukan semua rank X dan rank Y, maka kita tinggal mencari nilai D-nya. Nah, nilai D-nya itu telah dibahas yang di awal tadi, yaitu rumus D-nya adalah D sama dengan X dikurang Y, variabel X dikurangi variabel Y gitu. Nah, jadi rank X dikurangi rank Y yaitu 1,5 dikurang 3 sama dengan minus 1,5. Kemudian 14,5 dikurang 15 yaitu minus 0,5. Kemudian 12,5 dikurangi 14 sama dengan yaitu minus 1,5 dan begitu seterusnya dikurangi rank X dikurangi rank Y. Nah, kan di rumus mencari koefisien korelasi itu yang dicari adalah D kuadrat gitu. Nah, jadi dari kolom D ini kita cari terlebih dahulu D kuadratnya gitu. Nah, tinggal min 1,5 dikuadratkan yaitu menjadi 2,25. Kemudian minus 0,5 dikuadratkan menjadi 0,25, minus 1,5 dikuadratkan menjadi 2,25 dan begitu seterusnya. Nah, kembali lagi ke rumusnya,
bahwa yang dicari itu sigma D kuadrat, yang artinya kita harus mencari jumlah dari D kuadratnya gitu. Nah, kita jumlahkan nih dari 2,25, 0,25 sampai dengan 0 yang di bawah gitu. Kita jumlahkan yang hasilnya adalah 58. Nah, setelah kita menemukan semua yang harus dicari gitu, kita langsung saja masukkan ke rumusnya. Kan tadi rumusnya adalah RXY sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat dibagi N dalam kurung N kuadrat dikurang 1. Nah, sama dengan 1 dikurang 6 dikali 58 dibagi 15 kuadrat itu 225 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 348 dikurang 3360 sama dengan 1 dikurang 0,1103574 sama dengan 0,897. Nah, untuk menjawab permasalahan di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H0, tidak terdapat hubungan antara lama waktu belajar dengan prestasi belajar IPS pokok bahasan lingkungan sekolah di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian H1-nya, terdapat hubungan antara lama waktu belajar dengan prestasi belajar IPS pokok bahasan lingkungan sekolah di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh harga koefisien korelasinya adalah yang tadi, yaitu 0,897. Kemudian untuk kepentingan pengujian hipotesisnya dilakukan langkah sebagai berikut gitu. Hasil perhitungan yang berupa koefisien korelasi atau dilambangkan dengan R dari sampel dengan menggunakan ring Spearman. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dengan rumus T sama dengan R akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat. Nah, dengan taraf nyata atau signifikansinya adalah alfa sama dengan 0,05. Kriteria menerima hipotesis untuk dua sisi adalah negatif T dalam kurung 1 dikurang setengah A kurang dari T dalam kurung 1 dikurang setengah A dengan distribusi T mempunyai DK sama dengan N dikurang 2. Berarti DK-nya N jumlah datanya itu ada 15, kemudian dikurang 2 yaitu 3. T sama dengan R yang tadi 0,897, kemudian akar dari N dikurang 2 yaitu 15 dikurang 2 menjadi 13 kan. Kemudian dibagi akar dari 1 dikurang R kuadrat. R kuadratnya itu dalam kurung ya. Jadi kuadratkan dulu yang ini. Nah, kemudian T. Nah, ini salah ya teman-teman, harusnya T sama dengan 3,23 dibagi 0,447 sama dengan 7,22. Nah, dengan taraf nyata 0,05 dan DK-nya adalah 13, dari daftar tabel distribusi untuk uji dua pihak adalah T dalam kurung 1 dikurangi setengah A atau bisa dengan 1 dikurangi 0,025 yaitu 0,975 yaitu 2,160. Nah, kita buktikan di tabel T. Nah, DK-nya itu adalah 13. Kemudian kita tarik ke kanan di 0,75, berarti di 0,75. Nah, jadi DK-nya itu benar di hasilnya adalah 2,160. Nah, melihat perbedaan harga T dengan T tabel menunjukkan perbedaan yang mencolok, yaitu harga T berada jauh di luar harga T tabel. Maka dapat dinyatakan hipotesis 0 ditolak. Dengan demikian disimpulkan terdapat hubungan antara lama waktu belajar
dengan prestasi belajar IPS di MI secara meyakinkan. Nah, mungkin sekian yang dapat kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.